Tapi pihak Belanda tidak mempercayai Angko nih Cis. Belanda menangkapnya lalu memerintahkan mereka dirantai dan dipenggal. Visser kemudian memerintahkan eksekusi semua etnis Tionghoa pada tanggal 14 Juni. Visser memerintahkan agar pemukiman orang-orang Tionghoa di luar benteng diratakan dengan tanah. Udah terlanjur kesel mungkin si Visser ini. Halo Cis, selamat datang di ruang kami. Lewat ruang kami ini, yuk kita tengok sejarah dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi gini nih Cis, pada awalnya nih, menjelang akhir Oktober 1740, korban yang selamat dari pembantaian VOC atas etnis Tionghoa di peristiwa yang disebut Geger Pacinan, yang dipimpin oleh Ke Panjang berupaya untuk melarikan diri nih Cis, ke Banten. Tetapi dihadang oleh 3.000 pasukan Kesultanan Banten. Para korban yang selamat kemudian melarikan diri ke timur, menuju Semarang. Karena adanya korban yang selamat dan melarikan diri ke Semarang ini nih, Letnan Tionghoa Qiong Ho sudah menduga nih Cis, dan mulai memperingatkan perihal kemungkinan akan adanya pemberontakan yang akan segera terjadi lagi nih kepada komandan militer VOC untuk Jawa, yaitu Bartholomeus Visser. Namun, komandan militer VOC ini malah mengabaikan ancaman tersebut. Dan ternyata situasi di lapangan yang terjadi adalah, walaupun orang Tionghoa merupakan kelompok minoritas di Jawa, mereka mulai menjalin persekutuan nih dengan orang Jawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di pulau tersebut. Terlebih lagi, Adipati Semarang dan keluarga Jayaningrat berasal dari keturunan Tionghoa Cis. Mungkin nih, hal ini juga yang membuat etnis Tionghoa memiliki dukungan. Nah Cis, kita masuk konflik-konflik awalnya ya. Pada 1 Februari 1741, Kopral Klas Luten dibunuh di rumahnya di Pati oleh 37 pemberontak Tionghoa yang bersenjatakan pedang, tombak, dan garu. Kelompok tersebut kemudian menjarah rumahnya. Para pemberontak tersebut dikejar oleh sekelompok pasukan Jawa atas perintah Bupati Kudus. Meskipun sebagian besar pemberontak berhasil melarikan diri, satu orang ditangkap nih Cis dan dibunuh dengan kepalanya dipenggal, lalu disulahkan pada sebuah tiang di tengah Semarang sebagai peringatan untuk orang-orang lain yang ingin memberontak biar kapok niatnya nih. Sementara itu, di sekitar Demak dan Gerobokan, etnis Tionghoa berkumpul dan memilih pemimpin baru dan berupaya untuk membentuk negara mereka sendiri. Waduh, Tionghoa juga nih. Keberhasilan tentara Jawa dalam meredam pemberontakan membuat tenang Visser, meskipun Yongko menyarankan agar ia waspada. Pada saat itu nih, Visser beserta pasukannya hanya berjumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari Belanda dan 208 orang Nusantara tanpa bala bantuan Cis. Untuk mengamankan posisinya, Visser mengirim permohonan ke bupati-bupati dan pemimpin-pemimpin untuk menangkap dan membunuh seluruh etnis Tionghoa yang mencurigakan. Meskipun beberapa dari antara mereka langsung menaatinya dengan bukti 3 kepala yang diberikan kepada Visser, sedangkan pemimpin yang lainnya seperti Sunan Pakubuwono II dari Mataram bertindak lebih berhati-hati dan berkata bahwa mereka merasa tidak pasti dengan keetisan perintah tersebut. Selama periode pertimbangan yang berlangsung dari akhir tahun 1740 hingga bulan Juli 1741, Pakubuwono II dan para penasehatnya berdebat nih tentang keuntungan bergabung dengan Tionghoa atau memilih bertahan dan menyelamatkan orang Belanda agar hubungan mereka menjadi lebih baik. Pakubuwono II kemudian secara diam-diam memberikan 2.000 real kepada Mas Ibrahim. Hal ini bertujuan untuk memulai serangan terhadap VOC dan aset-asetnya, serta memerintahkan para bangsawan seniornya Jayaningrat dan Citra Soma untuk menjadi pihak netral dalam konflik tersebut dan membiarkan sebanyak mungkin orang Tionghoa melarikan diri Sedangkan Mertopuro dari Gerobokan, salah satu pendukung yang lebih vokal nih dia, mengenai perlawanan aktif ditugaskan nih dia sama Pakubuwono II untuk memanas-manasi orang Tionghoa di wilayahnya. Dan di dalam ibu kota Pakubuwono II di Kartosuro, dia memerintahkan pemugaran Siti Hinggil ya Cis, di kidul, sekarang disebut Sasana Hinggil, di selatan keratonnya untuk menjadi alasan pada Belanda bahwa dia tidak memiliki tenaga kerja yang tersisa. Jadi si Pakubuwono ini kayak main belakang gitulah Cis, dengan trik-trik yang tadi gue sebutin.
Meskipun Fisher menerima informasi dari intelijen mengenai rencana Pakubuwono II, dia tetap mempercayainya nih, karena kesetiaannya pada VOC sebelumnya. Wah, jadi setia banget nih dulu nih Pakubuwono II sama VOC. Kita masuk pada momen di mana ketidakstabilan Fisher dan kekalahan-kekalahan awalnya nih. Ketika pasukan Tionghoa yang berjumlah 1.000 orang dan membahayakan jalur persediaan ke Semarang tiba di Tanjung pada April 1741, Fisher meminta agar para bupati mengirim pasukan untuk menghadapinya. Namun, pasukan para bupati menolak pindah nih, sampai mereka mendapat hadiah berupa beras bermutu tinggi. Setelah Yongho mengirimkan beras, pasukan para bupati pergi ke Tanjung, berdiri di luar jangkauan para pemberontak, lalu melepaskan tombak dan pergi. Para pemberontak kemudian menduduki pabrik gula di sana nih, Ces, di Grobogan, Mertopuro yang dibersenjatai senjata dari komando militer Belanda, melakukan serangan terhadap para pemberontak Tionghoa. Dan dalam serangan tersebut, para tentara Jawa ini melepaskan tembakan pada orang Tionghoa sebelum Belanda datang. Begitu Belanda tiba, Mertopuro menunjukkan luka peluru pada kuda yang ditimbulkan oleh pasukannya sendiri sebagai bukti bahwa dia telah bertempur. Untuk menanggulangi tekanan pemberontakan Tionghoa yang semakin menguat ini, Fisher mengirim perintah kepada benteng kompeni di seluruh pantai utara untuk mempekerjakan sebanyak mungkin nih tentara bayaran pribumi non-Jawa yang dapat ditemukan. Dia juga memerintahkan para bupati di Pati, Jepara, Kudus yang saat itu sedang berada di Semarang untuk sebuah pertemuan militer untuk mengirim pasukan untuk memutus jalur pelarian pemberontak. Para bupati yang setia dengan Pakubuwono II mengirim 540 tentara ke Tanjung, lalu diam-diam berangkat ke Kartosuro. Namun, pada saat pasukan tiba, mereka pura-pura menyerang nih, Ces, lalu mundur kembali ke Semarang. Ketika Fisher menyadari bahwa para bupati sudah raib, Pakubuwono II mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengirim mereka kembali dengan 6.000 tentara tambahan. Berita segera menyebar mengenai ribuan pemberontak Tionghoa nih, Ces, yang bersatu dengan pasukan dengan orang Jawa di Grobogan. Pada tanggal 1 Mei, Fisher dipanggil oleh Kapten Rudolf Karel von Glang, seorang pemimpin satuan yang menanyakan mengapa Fisher tidak melakukan apapun untuk mengatasi pemberontakan tersebut, Ces. Fisher dengan panas, dia menjawab itu bukan urusan Glang. Wah, marah ceritanya si Fisher nih. Keesokan harinya setelah diintegrasi oleh Jeremias Tonemans Jr., Yongko dan Angko, Fisher menjadi semakin marah, memecahkan meja menjadi dua dan meneriaki penasihat Tionghoanya. Ketika Yongko menghilang setelah pertemuan tersebut, Angko mengatakan pada Fisher bahwa dia telah bergabung dengan orang Tionghoa yang memberontak, Cis. Hal ini menyebabkan Fisher yang telah menginvestasikan banyak uang untuk Yongko mengeluarkan keretanya dan berteriak kepada penduduk Semarang untuk melarikan diri saat masih memungkinkan, Cis. Hal ini berlanjut sampai dia menabrak tembok kota. Para penduduk melarikan diri dari Semarang dengan panik, meninggalkan 8 meriam yang sudah berisi peluru di luar tembok kota. Sehari setelahnya, Fisher menyerahkan kekuasaan militer kepada Glan. Tidak lama kemudian, berita sampai kepadanya bahwa Yongho tidak bergabung dengan pemberontak, tetapi telah dirampok menghabiskan malam di makam anaknya di Peterongan dalam keadaan depresi, Cis. Jadi salah duga nih ternyata si Fisher. Fisher pun kembali bersemangat, Cis. Ia kembali mengambil alih komando militer pada 4 Mei dan memerintahkan semua orang untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Beberapa hari setelahnya, 4 bupati, Suradiningrat dari Tuban, Martapura dari Grobogan, Suradinenggala dari Kaliwungu, dan Awangga dari Kendal tiba di Semarang, Cis. Melaporkan bahwa 6.000 tentara yang dijanjikan sedang dalam perjalanan. Pada 11 Mei, Pakubuwono II meminta agar semua bupati pesisir berjanji setia kepadanya. Dia melakukan hal yang sama untuk para anggota keratonnya pada 13 Mei. Namun, beberapa pemimpin termasuk Pangeran Ngabehiloring Pasar yang merupakan calon penerus tahta yang kedua nih, Pangeran Tepasana, abang Pakubuwono II, dan ibunya Ratu Amangkurat menentang revolusi ini, Cis. Kapten Johannes van Velsen, residen di Kartasura, melaporkan kepada Fisher bahwa Sunan Pakubuwono II telah berhasil dibujuk untuk tidak memberontak. Namun, Pakubuwono II menjadi semakin yakin bahwa dia akan bergabung dengan orang Tionghoa dan membantunya, Cis. Dan pada 23 Mei, sekitar 1.000 orang Tionghoa meninggalkan Tanjung dan menuju ke timur, menyerang pos Juwana yang dijaga oleh 15 prajurit, serta satu pos lainnya di Rembang. Rembang jatuh ke tangan Tionghoa pada 27 Juli, Cis.
Sementara Jepara direbut 4 hari kemudian. Pasukan Tionghoa dari Tanjung segera tiba di Semarang dan mengepung kota tersebut dengan bantuan dari pasukan yang sebelumnya dikirim untuk menghancurkan mereka. Visser takut nih pasukannya tidak cukup, sehingga ia meminta bala bantuan dari Pakubuwono II. Dan Pakubuwono II bersedia mengirim satuan artileri. Tetapi sebenarnya nih, satuan tersebut dimaksudkan untuk membantu pasukan Tionghoa. Wah, jadi akal-akalan Pakubuwono II nih. Pasukan Tionghoa dan Jawa telah mencapai tembok kota Semarang pada akhirnya, Ces. Dan pada awal Juni, Visser memerintahkan ekspedisi balasan berjumlah 46 pasukan Eropa dan 146 pasukan Nusantara. Dan dibantu oleh tentara Jawa di bawah Gubernur Semarang, Adipati Sastrawijaya. Ekspedisi dilancarkan terhadap pasukan Tionghoa dan Jawa yang berkumpul di luar perbukitan Bergota. Di luar tembok kota, pasukan Jawa berlangsung berkhianat setelah merusak persediaan artileri yang ada, sementara kelompok Nusantara lainnya meninggalkan ekspedisi. Begitu mereka berhadapan dengan pasukan Tionghoa, Ces. Setelah membunuh beberapa pasukan Tionghoa, tentara Belanda kembali ke benteng lagi. Pada hari berikutnya, Belanda menyita seluruh rumah orang Tionghoa, termasuk rumah Angko. Ketika senjata dan amunisi ditemukan di rumahnya, Angko menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah sisa-sisa dari perang. Ribet, Ces. Yang sebelumnya terjadi pada tahun 1718. Tapi pihak Belanda tidak mempercayai Angko nih, Ces. Belanda menangkapnya lalu memerintahkan mereka dirantai dan dipenggal. Visser kemudian memerintahkan eksekusi semua etnis Tionghoa pada tanggal 14 Juni. Visser memerintahkan agar pemukiman orang-orang Tionghoa di luar benteng diratakan dengan tanah. Udah terlanjur kesel mungkin si Visser ini. Meskipun orang Tionghoa unggul dalam jumlah, Ces, mereka tidak mencoba melancarkan serangan terakhir. Dengan semakin banyaknya pemberontakan yang terjadi di Jawa bagian timur, kompeni didekati oleh Pangeran Cakraningrat IV dari Madura, Ces, yang menawarkan diri untuk bersekutu dengan Belanda jika mereka mendukung upayanya untuk mendirikan kerajaannya sendiri di wilayah tersebut. Cakraningrat IV yang dulunya adalah pejuang yang hebat bagi Mataram merasa tersinggung, Ces, dengan Pakubuwono II karena tidak diajak ikut dalam musyawarah perang, sehingga ia siap untuk mengobarkan perang melawan pasukan Sang Sunan. Setelah Belanda setuju, Cakraningrat IV memutuskan hubungan dengan Mataram dan mengembalikan istrinya, saudari Pakubuwono II, ke Kartosuro. Sepanjang bulan Juni dan Juli, pasukan Cakraningrat IV berupaya untuk membunuh seluruh etnis Tionghoa. Pertama dimulai di Madura, Ces, kemudian menyebar ke Tuban, Surabaya, Jipang, dan Gresik. Pada 12 Juli, seluruh orang Tionghoa di wilayah Surabaya dan Gresik telah melarikan diri atau dibunuh sisanya, Ces. Pada 9 Juli, Pakubuwono II memerintahkan eksekusi Pangeran Tepasana dan adik laki-laki lainnya yang dituduh sebagai informan Visser. Keluarga mereka termasuk putra Tepasana yang masih kecil, Raden Mas Garendi, diasingkan, Ces. Tak lama sesudah itu, pada bulan Juli, Pakubuwono II secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada para pemberontak Tionghoa. Nah, Pakubuwono II mulai terang-terangan nih, Ces, mendukung Tionghoanya. Dengan melancarkan penyerangan pada 20 Juli, pasukannya memasuki Garnisum Belanda di Kartosura dengan berpura-pura membantu mempersiapkan serangan terhadap orang Tionghoa, Ces. Begitu masuk, tentara Jawa melepaskan tembakan dan mengejutkan Belanda. Meskipun diserang secara mendadak nih dan kehilangan 35 orang dalam serangan awal, Belanda berhasil bertahan selama 3 minggu. Kuat juga nih Belanda. Namun setelah pasukan Tionghoa ikut bertempur, garnisun itu pun jatuh. Velsen dihukum mati dan tentara lainnya masih hidup diberi pilihan atau dipaksa untuk masuk Islam, Kalau nggak mau, ya dibunuh. Mereka menyunat pasukan Belanda yang selamat, sementara pasukan Jawa menangkap anak-anak dan perempuan Belanda sebagai rampasan perang, setelah mengeksekusi pemimpin-pemimpin Belanda. Sementara itu, pasukan Kepanjang dipukul mundur dari Bekasi dan bergabung dengan 1000 prajurit di bawah pimpinan Kapten Ismail untuk merebut Tegal. Pada 25 Juli, pengganti Visser Abraham Rose yang ditugaskan pada akhir Juni karena Visser dianggap tidak stabil nih, secara mental. Mungkin udah mulai goyang tuh mentalnya si Visser. Setelah kedatangan Rose, pemerintah Belanda mulai mengirim lebih banyak bala bantuan.
yang pada akhirnya berjumlah sedikitnya 1.400 tentara Belanda dan 1.600 tentara Nusantara. Pada November 1741, benteng kompeni di Semarang tengah dikepung oleh 3.500 tentara Tionghoa dan 20.000 tentara Jawa, yang dipersenjatai dengan 30 meriam. Sementara di pihak kompeni hanya terdapat 3.400 tentara Belanda dan Nusantara. Dengan keunggulan senjata api dan taktik Belanda, pasukan Pakubuwono II tercerai berai nih, Pengepungan tersebut akhirnya gagal dan Belanda kemudian melancarkan ekspedisi militer yang berhasil merebut kembali Jepara. Kejatuhan Kartosuro di tahun 1742-1743. Di tahun 1742, Pakubuwono II menyerah kepada Belanda. Pada bulan Maret, 7 orang Belanda yang dipimpin oleh Kapten Johan Andreas Baron van Hohendorf, susah banget namanya, tiba di Kartosuro untuk menentukan syarat-syarat penyerahan Pakubuwono II. Meski awalnya Belanda meminta Pangeran Loring Pasar, sang putra mahkota yang masih muda, putra sulung Pangeran Notokusumo serta Pangeran Pringgalaya sebagai sandera, Loring Pasar digantikan nih oleh Ratu Amangkurat karena sang putra mahkota terlalu sakit atau terlalu muda untuk melakukan perjalanan. Karena tidak mau membiarkan orang Belanda membawa anaknya, Notokusumo yang saat itu tengah mengepung Semarang melakukan serangan palsu nih, terhadap pasukan Tionghoa. Mereka yang sakit atau terluka dibunuh, sementara pasukan yang masih sehat diizinkan melarikan diri. Tujuannya adalah untuk memberi kesan kesetiaan kepada Belanda, Dia kemudian pergi ke Kartosuro untuk mencoba menyelamatkan putranya. Tetapi para pejabat Belanda di situ memerintahkan kepadanya untuk mengamankan jalan ke Demak. Setelah mengulur-ulur waktu nih, Notokusumo bersedia melakukannya dan melakukan perjalanan ke Semarang. Namun, setelah tiba di Semarang, dia malah ditangkap oleh pemimpin pasukan yang baru, yaitu Hugo Verizel. Dengan restu dari Pakubuwono II, Verizel kemudian mengerahkan 300 prajurit Belanda dan 500 pasukan Nusantara untuk membersihkan wilayah di sekitar Kartosuro. Tetapi mereka terhenti nih, di Salatiga karena diserang oleh pasukan Tiga Temenggung. Verizel kemudian mundur ke Ampel. Karena telah melakukan kesepakatan dengan Belanda, pada 6 April Pakubuwono II tidak lagi diakui oleh para pangeran yang masih bertempur dan pemberontak Tionghoa, Para pemimpin pemberontak memilih Garendi sebagai Sunan yang baru. Garendi kemudian mengambil nama Sunan Kuning. Pada 19 Juni dikabarkan bahwa pasukan Notokusumo yang saat itu berada di bawah komando Kiai Mas Yudanagara telah meninggalkan Kartosuro, untuk mendudukan Sunan Kuning di atas taktanya. Dan pada 30 Juni mereka tiba di Kartosuro, bersama dengan pasukan Kiai Panjang menyerang kota tersebut. Pasukan Pakubuwono II yang berjumlah 2.000 tetap bertahan untuk melawan mereka, sementara Pakubuwono II dan keluarganya dan orang-orang Belanda yang melarikan diri dengan menunggangi kuda dan menyeberang Sungai Bengawan Solo. Pakubuwono II kemudian berjanji akan menyerahkan wilayah pesisir, membiarkan Belanda memilih patih atau menteri utama jika Belanda membantunya merebut kembali taktanya. Jadi Pakubuwono II mulai bermain mata nih dengan Belanda nih. Kembalinya kekuasaan Belanda pada awal Juli, Verizel mengerahkan 360 pasukan Ambon yang dipimpin oleh Kraeng Thanate untuk membantunya mempertahankan Semarang. Pada 21 Juli, Kapten Gerrit Mom datang dari Sulawesi dengan 800 pasukan yang bertugas sebagai bala bantuan. Mom dan Thanate kemudian dikirim untuk menaklukkan kembali Demak nih, yang diduduki oleh 4.000 pasukan pemberontak di bawah kepemimpinan Jenderal Tionghoa Singseh dan Jenderal Jawa Raden Suryakusumo. Pertempuran berikutnya terjadi selama beberapa hari nih, dan akhirnya berhasil dimenangkan kembali oleh Belanda. Pasukan Belanda melanjutkan serangannya ke Kudus. Di kota tersebut diperkirakan terhadap 2.000 prajurit Tionghoa yang menunggu kedatangan bantuan dari Kartosuro. Dengan bantuan tambahan dari pasukan yang dipimpin oleh Ngabei Secanegara dari Jepara dan Kapten Hendrik Brul dari Semarang, Mom dan Thanate berhasil merebut kembali kota tersebut tanpa perlawanan pada tanggal 28 Agustus. Setelah merebut kembali Demak dan Kudus, bupati yang tersisa mulai menyerah, dan mereka sendiri telah dijanjikan pengampunan oleh Pakubuwono II. Koalisi pemberontak Tionghoa dan Jawa yang mulai berantakan terus mempertahankan Kartosuro hingga Desember 1742. Tetapi kemudian terusir dari kota tersebut.
akibat serangan Cakraningrat IV yang dari Madura tadi, Cis. Meskipun orang Jawa diizinkan untuk melarikan diri, orang Tionghoa hanya bisa melarikan diri ke Prambanan nih di dekatnya. Setelah terjadinya pertempuran di Asem 2 bulan kemudian, orang-orang Tionghoa yang dipimpin oleh pemimpin Jawa yang terkenal, yaitu Paku Negara, berupaya untuk bertahan, tetapi dikalahkan dan terpaksa melarikan diri ke kaki bukit di sepanjang pesisir selatan. Maklumat pengampunan kemudian diumumkan, Cis, dan Singseh menyerah di Surabaya. Nah, akhirnya nih, Cis, pasukan Belanda kembali menang nih dan mengembalikan Pakubuwono II ke tampuk kekuasaannya pada awal 1743. Meskipun Belanda menang dan Belanda mengembalikan Pakubuwono II ke tampuk kekuasaannya, pada awal 1743 ia dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian, yakni selain harus memindahkan keratonnya ke sekitar Solo, Pakubuwono II diwajibkan menyerahkan 2 pemimpin pemberontakan Jawa, Cis. Perjanjian tersebut mengatur bahwa Pakubuwono II harus menyerahkan pantai utara Jawa, Madura, dan Jawa bagian timur kepada Belanda. Selain itu, Pakubuwono II diwajibkan untuk membayar 8.600 ton metrik beras sebagai upeti setiap tahun dan melarang orang-orang Jawa berlayar keluar Jawa, Madura, dan Bali, Cis. Pakubuwono II wafat nih pada tahun 1749. Ia sendiri sebenarnya adalah seorang pemimpin yang tidak populer, Cis, yang hanya dapat bertahan di tampuk kekuasaan berkat perlindungan dari Belanda. Perselisihan terus berlanjut antara orang-orang keraton. Setelah kematian Pakubuwono II ini yang kemudian berujung pada pembagian wilayah Mataram menjadi 2 kerajaan, Cis, yaitu Kesunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Mangkubumi, Cis. Pangeran Cakraningrat yang tadi dari Madura itu, Pangeran Cakraningrat IV, tidak mendapatkan wilayah atau kekuasaan yang dijanjikan dan malah dikucilkan di Madura, Cis. Cakraningrat IV merasa terhianati nih, Cis, dan kemudian bergabung dengan pemberontakan lain pada 1745. Setelah putranya menyerah kepada Belanda, Cakraningrat IV melarikan diri ke Banjarmasin di Kalimantan, tetapi ditangkap dan diasingkan di Tanjung Harapan pada tahun 1746, Cis. Meskipun sudah menguasai banyak wilayah pesisir, perusahaan Hindia Timur Belanda sudah sangat lelah nih, Cis. Menurut Merle Calvin, Rick Cleves, Sultan Yogyakarta yang baru, Mangkubumi, kemudian menjadi musuh paling berbahaya bagi pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-18, Cis. Nah, sekedar info nih, Cis, buat kalian bahwasannya pemerintahan Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mendirikan sebuah monumen nih untuk para korban pembantaian Batavia 1740 dan orang Jawa dan Tionghoa yang bertempur melawan Belanda dalam Perang Jawa tersebut. Monumen yang berdiri di Taman Budaya Tionghoa Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah tersebut diberi nama lengkap Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa melawan VOC 1740 sampai 1743. Jawa waktu itu sangat terpecah belah antara yang satu dengan yang lainnya. Antara yang satu ingin merebut kekuasaan, antara yang satu ingin mempertahankan kekuasaan. Jadi gampang nih pihak VOC memecah belah dengan politik adu dombanya. Jadi nggak akan adanya persatuan tuh susah banget di zaman itu. Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian punya saran tempat ataupun peristiwa yang bersejarah yang ingin kita bahas, tolong tulis di kolom komentar di bawah ini ya, Cis.